Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair wa wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Arhamar Rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum fikih yang dibahas di dalam kitab Fathul Qorib atau Syarah Ibnu Qasim ala Matni Abi Syuja'. Sebelum ini, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan wadah atau bejana, yang mana hubungannya dengan pembahasan bersuci ini. Bejana atau wadah itu biasa digunakan untuk bersuci, ya kan, digunakan untuk tempat air, digunakan untuk tempat debu misalnya, seperti itu. Sebelumnya lagi kita membahas tentang masalah menyamak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siwak. Oke, kita akan membahas tentang siwak. Sebelumnya kita akan baca dulu matannya. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Qal faslun fi isti'mali alati siwak wa huwa min sunanil wudu. Wa yutlaqu siwak aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Wasiwaku mustahabbun fi kulli hal wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-sha'im fardhan aw naflan wa tazulul karahah bi ghurubi syams. Wa ikhtara an-Nawawi 'adamal karahah mutlaqan wa huwa ay as-siwak fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban min ghairiha ashaddu istihbaban min ghairiha. Ahaduha 'inda taghayyuril fami min azmin qila huwa sukutun tawil wa qila tarkul akl wa innama qala wa ghairuhu liyashmala taghayyural fam bi ghairi azmin ka akli dhi rihin karihin min thumin wa basalin wa ghairihima. Wathani 'indal qiyami ay al-istiqadh minan naum. Wathalith 'indal qiyami ila sholati fardhan aw naflan. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathah al-madhkurah mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Ka qira'atil Qur'an wasfiraril asnan Wa yusannu an yanwiya bisiwaki as-sunnata wa an yastaka biyaminihi wa yabda bil janibil ayman min famihi wa an yumirrahu ala saqfi halqihim imraran latifan wa ala karasi adrasihi. Jadi itu matan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Qala al-musannif faslun fi isti'mali alati siwak. Jadi yang akan dibahas pada kali ini adalah hukum-hukum berkaitan dengan menggunakan alat siwak. Menggunakan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu. Kemudian di sini dikatakan dan siwak ini adalah salah satu sunnah-sunnah wudu. Kenapa mengatakan wahwa min sunanil wudu? Kenapa penyarah di sini mengatakan wahwa min sunanil wudu? Penyarah di sini seakan-akan ingin mengisyaratkan pada apa hubungan bab ini atau bab siwak ini dibahas pada letaknya di sini, yaitu letaknya di antara setelah pembahasan kemarin tentang ina dan sebelum wudu.
Nah, dikatakan di sini wahwa min sunanil wudu, yaitu siwak itu adalah salah satu dari sunnah-sunnah wudu. Salah satu dari sunnah-sunnah wudu, seakan-akan penyarah di sini ingin mengatakan siwak ini dibahas sekarang karena setelah ini kita akan membahas tentang wudu. Yang mana siwak ini adalah salah satu sunnah-sunnah wudu yang mempunyai pembahasan salah satu sunnah wudu yang pembahasannya cukup panjang. Artinya tidak seperti sunnah-sunnah wudu yang lain yang bisa kita bilang tidak terlalu panjang pembahasannya. Tapi siwak di sini pembahasannya cukup panjang karena apa? Karena siwak bukan hanya sunnah wudu saja, tetapi sunnah untuk kegiatan-kegiatan yang lain juga yang akan dibahas juga di dalam bab ini atau di dalam fasal ini. Kemudian hubungannya juga pembahasan siwak di sini adalah apa? Hubungannya juga sebelumnya telah dibahas tentang alat-alat yang digunakan untuk membersihkan. Sebelumnya kita bahas apa? Kita bahas air digunakan untuk membersihkan dari hadas dan najis. Kemudian juga sebelumnya kita membahas ad-dabigh atau bahan yang digunakan untuk menyamak, yang digunakan untuk menjadikan kulit bangkai yang tadinya najis itu kemudian kembali menjadi suci. Nah, siwak juga salah satu alat yang digunakan untuk membersihkan, sama seperti air, sama seperti bahan untuk menyamak. Bedanya air dan bahan untuk menyamak itu tadi itu untuk apa? Kalau air itu untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas, kalau bahan untuk menyamak itu untuk mengubah kulit bangkai yang tadinya najis menjadi suci. Kalau siwak ini digunakan untuk mengangkat atau menghilangkan kotoran yang ada di dalam mulut. Jadi persamaannya adalah sama-sama digunakan untuk membersihkan. Nah, dan dikatakan di sini wahuwa min sunanil wudu. Jadi siwak ini adalah salah satu sunnah wudu. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Apakah siwak ini itu sunnah wudu yang ada di luar wudu atau yang ada di dalam wudu? Nah, sunnah, jadi tentu kita tahu sunnah di dalam wudu itu ada sunan fi'liyah, ada sunan qauliyah. Apa itu sunan fi'liyah? Artinya sunnah-sunnah yang merupakan tindakan, ya kan, yang merupakan tindakan atau tindakan anggota tubuh, gitu kan. Kalau sunan qauliyah itu adalah sunnah-sunnah yang merupakan bacaan yang dibaca dengan mulut. Nah, tentu kita tahu siwak ini adalah apa? Adalah sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang dilakukan dengan gerakan tubuh. Nah, apakah siwak ini di luar wudu atau di dalam wudu? Terjadi khilaf antar ulama. Al-Imam Ar-Romli mengatakan bahwasanya siwak ini adalah sunnah di luar wudu. Artinya apa kalau sunnah di luar wudu? Artinya siwak ini digunakan sebelum membasuh kedua telapak tangan. Ini menurut Imam Romli. Sebelum membasuh kedua telapak tangan. Artinya di sini apa? Berarti siwak dilakukan sebelum wudu. Artinya dia sunnah di luar wudu. Ya kan, sunnah wudu tapi di luar wudu. Artinya sebelum terjadinya wudu disunnahkannya. Nah, adapun pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya siwak ini disunnahkan kapan? Disunnahkan setelah membasuh kedua telapak tangan dan sebelum kumur. Nah, setelah membasuh kedua telapak tangan dan sebelum kumur. Artinya apa? Artinya pendapat Imam Ibnu Hajar di sini berarti dia apa? Berarti menjadikan siwak ini adalah sunnah yang ada di dalam wudu. Sunnah wudu yang ada di dalam wudu.
bukan sunnah wudhu yang ada di luar wudhu. Efek dari perbedaan ini apa? Atau akibat dari perbedaan ini apa? Atau akibat hukum dari perbedaan ini apa? Menurut Imam Romli yang mengatakan bahwasanya siwak itu adalah sunan di luar wudhu, artinya dikerjakan sebelum wudhu, maka siwak ini perlu apa? Perlu niat tersendiri. Perlu niat tersendiri, sehingga ketika melakukan bersiwak sebelum wudhu, sebelum berwudhu itu butuh yang namanya niat bahwasanya dia bersiwak dalam rangka beribadah atau dalam rangka melakukan sunnah. Tapi kalau melihat ke pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang mengatakan bahwasanya siwak itu tadi adalah sunnah di dalam wudhu, yaitu dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan dan sebelum berkumur, maka tidak perlu niat lagi, karena sudah masuk dalam niat pertama, yaitu ketika kita berniat melakukan sunnah-sunnah di dalam wudhu. Nah, artinya semua ibadah, ya kan, semua ibadah yang dia masuk di dalam rangkaian ibadah lain, maka niat ibadah tersebut itu sudah mencakup semua rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Makanya seperti apa? Seperti misalnya tawaf wada, di sana kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar itu tidak perlu niat orang yang melakukan tawaf wada kalau misalnya dia melakukan tawaf wada setelah haji ataupun umroh, misalnya seperti itu. Demikian juga ketika tawaf dia tidak perlu niat tawaf kalau misalnya tawafnya itu adalah tawaf yang dilakukan dalam rangkaian haji ataupun umroh. Nah, beda sama kalau orang haji atau melakukan tawaf yang bukan di dalam rangkaian haji ataupun umroh, maka tawafnya itu perlu niat, ya kan, karena belum diniati. Beda sama kalau misalnya di dalam haji ataupun umroh itu sudah diniati sejak awal karena itu masuk dalam rangkaian. Sama seperti orang yang melakukan tawaf wada tapi bukan dalam rangkaian haji dan umroh dalam pandangan Imam Ibnu Hajar, maka dia perlu niat, ya kan, perlu niat lagi. Nah, sama seperti siwak ini menurut Imam Romli karena dia tidak masuk di dalam wudhu, artinya dia sunnah wudhu tetapi dilakukannya sebelum wudhu, maka dia belum masuk dalam niat wudhu, tidak termasuk dalam niat wudhu, sehingga tidak masuk dalam niat rangkaian amalan-amalan yang ada di dalam wudhu. Nah, berbeda dengan pandangan Imam Ibnu Hajar yang menjadikan siwak ini adalah sunnah yang dilakukan di dalam wudhu, sehingga niatnya itu sudah termasuk dengan niat melakukan sunnah-sunnah wudhu yang dilakukan atau diniatkan sebelum ketika melakukan sunnah pertama di dalam wudhu. Nah, jadi kita tahu bahwasanya sunnah wudhu itu jadi sunnah wudhu itu kita punya di dalam sunnah wudhu itu ada sunan fi'liyah, ada sunan qauliyah. Nah, sunan fi'liyah ada yang al-kharijah anhu, artinya sunan fi'liyah al-kharijah anhu, artinya dia di luar di luar wudhu, ya kan, di luar wudhu. Ada sunan qauliyah al-kharijah anhu. Ada juga sunan qauliyah al-kharijah anhu, yaitu ada juga sunan qauliyah artinya sunnah sebelum wudhu yang berupa ucapan yang dilakukan sebelum wudhu, yaitu doa untuk doa untuk bersiwak, ya kan, doa untuk bersiwak, doa untuk bersiwak itu adalah sunnah sebelum wudhu. Sunnah al-kharijah anhu artinya dia di luar wudhu dan dia merupakan sunnah qauliyah. Kemudian juga ada yang namanya sunnah sunanil wudhu al-qauliyah ad-dakhilah fihi.
yaitu sunnah wudu yang berupa ucapan yang pertama kali ada di dalam wudu, yaitu bacaan basmalah yang dibaca bersamaan ketika dengan bersamaan dengan dengan mengusap kedua tangan. Nah, adapun sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, awal sunanil wudu al fi'liyah ada khilafihi, yaitu membasuh kedua tangan. Nah, ada juga akhir sunnah fi'li akhir sunan al qauliyah al kharijah anhu itu zikir setelah setelah wudu. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi masalah kalau ada pertanyaan apa sunnah wudu yang pertama? Nah, apa sunnah wudu yang pertama? Nah, kalau pertanyaannya adalah apa sunnah wudu yang pertama, maka jawabannya apa? Jawabannya di situ ada rincian. Sunnah apa dulu? Sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah? Al-kharijah anhu atau ad-dakhilah fihi. Nah, jadi ada rinciannya di situ. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Jadi tidak ada perdebatan. Misalnya ada yang berdebat apa sunnah yang pertama, ada yang jawab membasuh kedua tangan, ada yang menjawab siwak, ada yang menjawab basmalah, ada yang menjawab ada yang menjawab doa sebelum siwak, ya kan, doa sebelum siwak. Nah, ini kan jawabannya beda-beda ketika ditanya orang yang tidak membedakan hal ini, dia ketika ditanya apa sunnah wudhu yang pertama, dia bingung, yang mana ini sunnah wudhu yang pertama, siwak dulu atau membasuh tangan dulu atau doa sebelum siwak atau atau membaca basmalah. Nah, jadi ada perbedaannya, maka tidak ada perbenturan, tidak ada kontradiksi di situ, ya kan, tidak ada kontradiksi, tidak ada ta'arud antar sunnah yang pertama di dalam wudhu. Oke. Nah, itu tadi. Kemudian dikatakan di sini wayutlakus siwak. Nah, sekarang apa itu siwak? Apa itu siwak? Kata as-siwak, ya kan? Kata as-siwak itu di dalam bahasa Arab dari saka yasuku, ya kan? Dan siwak ini jamaknya suwuk. Nah, suwuk seperti kitab, kutub. Nah, gitu kan? Siwak itu jamaknya adalah suwuk, atau juga bisa wawunya itu disukunkan menjadi suk, ya kan? Oke, itu untuk siwak. Apa itu siwak? Nah, apa itu siwak? Wa yutlaqus siwak aidon ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Nah, wa yutlaqus siwak aidon ala ala ma yustaku bihi min arakin. Jadi, nah ini aidon ini balik kemana? Aidon ini balik ke bahwasanya siwak itu yutlak ala alah. Yutlak ala alah, yaitu alat. Nah, alat ini mana siwak? Ini siwak. Nah, alat ini itu dinamakan siwak. Nah, tindakan menggunakan alat ini, yaitu isti'mal alat ini, itu juga dinamakan siwak di dalam bahasa Arab. Jadi siwak ini mempunyai dua makna, ya kan? Jadi siwak ini mempunyai dua makna atau dua pemakaian. Kata siwak itu mempunyai dua pemakaian. Pemakaian yang pertama, kata siwak digunakan untuk mengungkapkan tentang alat ini. Alat ini disebut siwak di dalam bahasa Arab. Tindakan menggunakan alat siwak ini juga disebut dengan siwak. Nah, paham ya? Nah, maka di sini wa yutlaqus siwak aidon ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Sebentar. Berarti aidon di sini maksudnya apa? Bahwasanya siwak itu
digunakan untuk penggunaan alat ini, ya kan, alistiak, ya kan, fiilnya biasanya menggunakan kata istaka yastaku, alistiak itu disebut bersiwak juga, ya kan. Siwak itu juga menjadi tindakan ini juga disebut juga dengan siwak, alat ini juga disebut dengan siwak. Nah, wayu telaku siwak aidon, selain digunakan untuk untuk isti'mal alah ini, ya kan, digunakan juga untuk yutlaku ala ma yustaku bihi, yaitu digunakan untuk menyebut alat yang digunakan untuk bersiwak, ya kan, alat yang digunakan untuk bersiwak min arokin wa nahwihi, ya kan, dengan menggunakan yang biasa terbuat dari batang atau dahan pohon arok, ya kan, pohon arok atau yang lainnya, atau batang-batang pohon yang lainnya. Oke. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud apa sih yang dimaksud dengan alat siwak itu? Nah, tadi kan kita bukan membahas masalah alat siwak, kita tadi membahas masalah apa makna kata siwak. Oke, tadi kita membahas masalah apa makna kata siwak. Nah, sekarang kita bahas masalah apa sih alat siwak itu? Alat siwak itu apa? Nah, alat siwak itu di sini dikatakan di sini kan dikatakan wa yutlaku siwak aidon ma yustaku bihi ala ma yustaku bihi min aroken wa nahwihi. Yaitu kata siwak ini juga digunakan untuk untuk alat yang digunakan ma yustaku bihi, yaitu apa yang digunakan untuk bersiwak, ya kan, min arokin, yang diantaranya itu adalah pohon arok dan wanahwihi dan semacamnya. Oke, semacamnya ini menjadi tanda tanya. Apa semacam pohon arok di sini? Apakah semua batang pohon itu bisa digunakan untuk bersiwak? Ya kan? Apakah semua batang pohon itu bisa digunakan untuk bersiwak? Dan apakah sikat gigi yang sering kita pakai setiap hari, ya kan, sikat gigi yang sering kita gunakan setiap hari itu juga bisa dikatakan sebagai siwak atau mendapat hukum siwak? Nah, menjadi pertanyaan. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Bajuri bahwasanya di sini wal muradu binahwihi ay binahwil arok. Yang dimaksud dengan nahwil arok di sini artinya ini di sini Imam Bajuri ingin memberi pengertian Ingin memberi pengertian mafhum alat siwak, yaitu mafhum alat siwak itu apa? Nah, wal muradu binahwihi kullu, semua. Nah, ini kan berarti am, ya kan, kalau udah pakai kullu ini berarti am, ya kan, kullu khoshinin, segala sesuatu yang kasar, kullu khoshinin tohirin, segala sesuatu yang kasar dan suci, ya kan, kasar suci, yuzilul qolah, yang dapat menghilangkan al-qolah. Apa itu al-qolah? Nah, al-qolah di sini diartikan sufrotul asnan, yaitu kuningnya warna gigi. Nah, artinya siwak itu adalah semua. Siwak itu adalah segala sesuatu atau semua benda yang permukaannya kasar. Yang mana kasarnya? Oke, kasar seperti apa? Nah, kasar itu kan ada derajatnya, ada marotipnya kasar itu, ya kan? Sebagaimana halus itu juga ada ininya. Oke, kasarnya batasannya apa? Batasan kasarnya itu adalah kasar yang dapat menghilangkan kuning pada gigi. Nah, artinya dapat menghilangkan jigong. Tahu jigong?
Jigong itu tai gigi. Tai gigi atau kotoran gigi, ya kan? Biasanya kalau kita bangun tidur, kalau misalnya kita korek-korek gigi pakai pakai kuku, nah akan muncul jigong di kuku. Nah itu namanya kolah, ya kan? Itu yang biasanya membuat gigi itu berwarna kuning. Nah jadi alat siwak itu adalah segala sesuatu yang permukaannya itu kasar, yang permukaannya kasar, yang mana kasarnya itu dapat menghilangkan kotoran gigi, maka itu sah sebagai siwak, maka itu dinamakan siwak. Nah, jadi siwak itu tidak mesti dahan pohon arok, dan juga tidak mesti dahan pohon, juga tidak mesti berbentuk panjang seperti ini, ya kan? Yang penting segala sesuatu yang permukaannya kasar dan dia kasarnya itu dapat menghilangkan dapat menghilangkan kotoran gigi, maka itu disebut dengan siwak. Nah, oke, jadi siwak itu syaratnya untuk sesuatu itu bisa digunakan sebagai siwak, itu syaratnya yang pertama kasar, yang kedua itu adalah yang pertama itu adalah kasar, yang kedua itu adalah kasarnya, atau ini mungkin bisa kita katakan syartu syartnya, yaitu kasarnya itu dapat menghilangkan kuningnya gigi atau kotoran gigi. Adapun syarat suci di sini, ya kan, syarat tohir di sini dikatakan kullu khoshinin tohir. Syarat tohir di sini itu ada khilaf antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Di sini hanya menyebutkan tohir karena tentu Imam Bajuri selalu menganut pendapatnya Imam Romli. Adapun Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya yang najis pun, walaupun najisnya itu najis mughalladah, itu juga sah untuk digunakan sebagai siwak. Kemudian ada pertanyaan, loh gimana kok bisa digunakan sebagai siwak? Oh, najis kok. Kan kita tidak boleh menyentuh benda najis tanpa ada hajat. Itu namanya tadammuh bin najasah, haram hukumnya. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan haramnya itu karena sebab lain. Ya kan, haramnya itu bukan karena dia tidak sah sebagai siwak, ya kan? Syarat siwaknya sudah memenuhi, ya kan? Tetapi masalah haram digunakannya itu karena sebab lain, karena dia najis, ya kan? Tapi syarat siwaknya berarti syarat siwak menurut Imam Ibnu Hajar itu cukup cukup kasar dan dapat menghilangkan permukaan kasar dan dapat menghilangkan kotoran gigi, oke, atau jigong itu tadi. Dan syarat siwak menurut Imam Romli itu 3 ditambahin, yaitu harus suci. Tapi Imam Ibnu Hajar itu tidak mengharuskan suci. Oke. Makanya di sini dikatakan kullu khoshinin tahirin yuzilul qalah ay sufratul asnan walau nahwa khirqah. Walaupun benda kasar itu adalah kain. Walaupun benda kasar itu adalah kain. Artinya walaupun kain, tetapi kain itu permukaannya kasar dan dapat menghilangkan kotoran gigi, maka maka kain itu bisa digunakan untuk sebagai siwak. Nah, oleh karena itu setiap sebelum sholat biasanya guru kita atau gurunya kita itu selalu mengingatkan mengingatkan asyiwak walau bitarafis siyab, ya kan, yaitu jangan lupa menggunakan siwak walaupun dengan ujung baju. Tentu baju yang yang sah buat digunakan untuk digunakan untuk siwak, ya baju yang kasar, yang mana kasarnya itu baju yang kasar yang mana kasarnya itu bisa menghilangkan jigong itu tadi atau kotoran gigi itu tadi. Nah, biasanya kita temukan guru-guru kita ketika mereka misalnya kelupaan membawa siwak,
mereka akan mengangkat pakaiannya dan menggosok giginya dengan ujung pakaiannya. Nah, supaya tidak ketinggalan yang namanya sunnah. Oke. Nah, kemudian pertanyaan lagi. Oke, kalau misalnya semua yang kasar itu bisa dikatakan siwak, berarti bisa dong pakai jari. Misalnya ada orang punya jarinya itu kasar dan bisa digunakan dan kasarnya itu dapat menghilangkan kotoran gigi. Misalnya jarinya siapa? Biasanya pekerja-pekerja keras, misalnya seperti pekerja bangunan, nelayan yang selalu narik tambang, kemudian misalnya petani, ya kan, mereka punya jari-jari yang kasar, yang mana kasarnya itu biasanya sampai pecah-pecah. Artinya kalau misalnya digunakan jari tersebut digunakan untuk untuk bersiwak, itu bisa menghilangkan kotoran gigi. Apakah bisa juga jari itu digunakan untuk bersiwak? Nah, maka di sini kata Imam Bajuri, walau nahwa khirqah, walaupun kain, au isbi' ghairihi, atau jarinya orang lain, al khoshinah, yang kasar, al muttasilah, yang masih bersambung dengan siapa? Yang masih bersambung dengan pemiliknya, min hayyin, dari orang yang masih hidup, biiznihi, dengan izin si pemilik ini tadi. Nah, jadi boleh pakai jari. Nah, boleh bersiwak pakai jari. Tapi dengan syarat apa? Jarinya tadi memang memenuhi syarat siwak, yaitu kasar, ya kan? Nah, kemudian juga jarinya ini apa? Nah, di sini Imam Bajuri menyaratkan syarat-syarat lain untuk menggunakan jari, ya kan? Nah, karena jari ini jari manusia, ada pemiliknya, ya kan, dan jari ini adalah sesuatu yang muhtaram karena bagian dari manusia. Maka di sini syarat yang pertama Imam Bajuri mengatakan isbi' ghairihi, yaitu jari ini harus jarinya orang lain. Tidak boleh pakai jari sendiri. Misalnya kita punya jari sendiri, kita misalnya kasar, ya kan, kita mau siwakan pakai jari, boleh apa enggak? Tidak boleh, artinya tidak sah. Ya kan, tidak sah sebagai siwak. Loh, kenapa ini sudah kasar bisa menghilangkan? Karena jari sendiri itu tidak dikatakan siwak bagi orang itu. Ya kan? Nah, orang akan mengatakan dia bukan sedang bersiwak, dia sedang menggosok-gosok gigi. Beda kalau pakai jarinya orang lain. Ya kan? Nah, kalau pakai jari sendiri bisa jadi cuman ngeluarin makanan, bukan bersiwak. Nah, maka di sini Imam Bajuri mensyaratkan apa? Harus jarinya orang lain. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan bisa pakai jari sendiri, boleh, sah pakai jari sendiri. Tapi dengan syarat, jari itu sudah berpisah dari dirinya. Nah, karena kalau masih bersambung tidak bisa dikatakan siwak. Tapi kalau sudah berpisah dari dirinya, berarti kan itu berarti kan dia menggunakan seperti menggunakan alat lain. Ya, meskipun itu tadinya adalah jarinya. Maka menurut Imam Ibnu Hajar sah menggunakan jarinya sendiri kalau misalnya jarinya itu sudah terputus dari dirinya. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, kemudian juga Imam Bajuri mensyaratkan apa? Dan jari orang lain itu tadi harus apa? Harus muttasilah. Nah, harus muttasilah, yaitu apa? Bersambung, masih menyatu dengan si pemiliknya. Kalau jari itu sudah berpisah dari pemiliknya, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena harus segera ditanam dan kita tidak mendapat izin dari pemiliknya. Itu karena harus segera ditanam, hukumnya wajib segera ditanam, maka tidak boleh digunakan. Nah, kemudian selanjutnya apa? Syaratnya juga jari orang lain yang bersambung dari orang yang masih hidup.
Ya kan? Kalau misalnya ada orang mati, kita gunakan jarinya untuk apa? Untuk bersiwak, maka tidak sah. Kenapa? Karena perlu izin. Ya kan? Dan orangnya sudah mati tidak bisa dimintai izin. Nah, kemudian selanjutnya adalah biidnihi, harus dengan izinnya orang tersebut. Artinya tanpa izin orang tersebut maka tidak sah. Artinya haram hukumnya, ya kan? Dengan izinnya atau dengan atau kita mengetahui keridhoannya, ya kan? Jadi di sini syarat untuk sah menggunakan bersiwak menggunakan jari itu menurut Imam Bajuri harus jarinya orang lain yang masih hidup dan jari tersebut masih bersambung dengan dirinya dan mendapatkan izin dari orang tersebut. Tapi hukumnya apa? Hukumnya khilaful aula. Hukumnya khilaful aula. Tapi kalau misalnya tidak mendapatkan izin, ya kan, tidak mendapatkan izin atau artinya jadi syarat-syarat tadi itu untuk syarat supaya halal, bukan supaya sah. Ya kan? Supaya halal, bukan supaya sah. Jari orang yang lain yang kasar itu sendiri itu digunakan sudah sah sebagai siwak. Tapi syarat-syarat harus harus bersambung dengan orangnya, harus dari orang hidup dan harus mendapatkan izin, itu syarat-syarat untuk supaya halal. Tapi kalau syarat-syarat supaya halal ini tidak terpenuhi, yang terpenuhi hanya syarat apa? Hanya syarat kasar, maka sah tapi haram. Artinya sah bersiwaknya tapi mendapatkan dosa, ya kan? Makanya di sini dikatakan haruma ma'al ijza, ya kan? Inda adami ilmi ridahu. Oke, itu tadi. Nah, jadi itu untuk alat siwak. Untuk apa? Untuk alat siwak. Artinya pengertian alat siwak itu. Nah, artinya apa? Artinya sikat gigi yang selalu kita pakai itu bisa mendapatkan hukum siwak atau tidak. Kita lihat sikat gigi ini dia kasar atau tidak permukaannya? Kasar. Suci atau tidak? Suci. Menghilangkan dapat menghilangkan kotoran atau tidak? Dapat menghilangkan kotoran. Maka sikat gigi yang selalu kita gunakan itu juga dihukumi atau sah untuk dijadikan sebagai siwak. Oke. Nah, tapi di sini kita perlu ketahui bahwasanya di situ ada martabat-martabat atau derajat-derajat atau martabat-martabat, alat-alat atau bahan-bahan yang paling afdol digunakan untuk sebagai siwak, ya kan, digunakan untuk sebagai siwak, ya kan. Dan setiap bahan tersebut ada keadaan-keadaan yang paling afdol digunakan untuk bersiwak. Bahan yang paling afdol digunakan untuk bersiwak adalah pohon arok. Adalah apa? Adalah pohon arok. Nah, banyak para ulama yang melakukan atau membuat syair-syair gombal. Artinya ghazal gitu ya. Artinya syair-syair romantis lah. Syair-syair romantis berkaitan dengan siwak dan arok ini tadi. Karena siwak ini arok ini bisa digunakan untuk dua makna, ya kan, bisa digunakan untuk dua makna. Arok dengan arti pohon ini, ya kan, pohon arok, atau arok dengan arti aku melihatmu, ya kan. Siwak itu juga bisa dengan maknanya itu adalah pohon ini, dan juga maknanya bisa juga selain dirimu, siwaka. Nah, oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya Imam Ali karamallahu wajhah ketika melihat Sayyidah Fatimah itu menggunakan siwak, ya kan, menggunakan siwak, Sayyidina Ali bersyair apa?
hadita ya'udal araki bisagriha ma khifta ya'udal araki araka law kunta min ahli qitali qataltuka ma faza minni ya siwaku siwaka. Nah, hadita ya'udal araki bisagriha, yaitu kau telah mendapatkan mulutnya, yaitu mulutnya Sayyidah Fatimah. Kamu telah dapat menyentuh mulutnya wahai pohon arok, wahai kayu arok. Makhifta ya'udal araki aroka. Kamu wahai pohon arok, kamu tidak takut aku melihat kamu menyentuh mulut istriku? Lau kunta min ahlil qitali qataltuka. Kalau kau itu adalah manusia, yaitu yang dapat berkelahi atau dapat berperang, maka aku akan membunuhmu. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Tidak ada yang dapat menyentuh, artinya mengalahkanku, artinya dapat menyentuh mulut istriku, wahai siwak, siwak pohon arok itu tadi, siwaka selain dirimu. Jadi seperti itu. Itu salah satu syair romantis yang dibuat berkaitan dengan berkaitan dengan pohon arok dan siwak itu. Jadi yang paling afdol adalah adalah menggunakan siwak dari pohon arok. Martabat kedua dalam keafdolan yaitu menggunakan jaridun nakhl, yaitu kulit pohon menggunakan kulit pohon kurma. Nah, di bawahnya lagi menggunakan kulit pohon kurma, kemudian di bawahnya lagi yaitu menggunakan pohon zaitun. Pohon zaitun. Di bawahnya menggunakan pohon zaitun, yaitu setiap semua pohon yang mempunyai bau yang enak, ya kan, semua pohon yang mempunyai bau yang enak kecuali pohon royhan. Pohon royhan ini apa? Pohon royhan. Kalau kita cari di Google, pohon royhan itu pohon kemangi. Nah, tapi nggak tahu apakah dulu yang dimaksud royhan itu sama atau enggak. Ya kan? Pohon royhan. Kenapa? Karena pohon royhan ini kalau digunakan sebagai siwak, dia dapat menyebabkan judam. Orang bisa terkena penyakit kusta. Wala'iyatubillah. Oke. Nah, kemudian di bawah pohon-pohon yang berbau enak itu selain pohon artinya pohon-pohon lain walaupun tidak pohon-pohon lain walaupun tidak berbau enak, ya kan, pohon-pohon lain yang tidak berbau enak. Nah, di antaranya artinya walaupun bukan pohon, termasuk termasuk kain, ya kan, termasuk kain, kemudian sikat gigi. Nah, itu martabat paling bawah dari keafdolan. Jadi yang paling afdol itu arok, ya kan, pohon arok, kemudian jaridun nakhl, yaitu kulit dari pohon kurma, kemudian itu pohon zaitun, kemudian semua yang mempunyai bau enak kecuali pohon royhan itu tadi, kemudian semua benda yang memenuhi syarat sahnya atau syarat menjadi siwak, ya kan, yang memenuhi syarat menjadi siwak, diantaranya ya sikat gigi, kemudian kemudian kain dan lain sebagainya. Dan setiap dari martabat ini dia mempunyai keadaan siwak yang paling afdol itu adalah al-munadda bil ma, ya kan. Jadi siwak yang kering dibasahi dengan dengan air, itu yang paling afdol, ya kan. Siwak kering dibasahi dengan air itu paling afdol, ya kan, karena siwak kering itu keras, ya kan, tidak lembek, jadi kemampuan untuk membersihkannya itu lebih, apalagi kalau dibasahi dengan air, karena kita tahu bahwasanya kita mengetahui lah kemampuan air dalam membersihkan.
Kemudian di bawahnya itu siwak kering yang dibasahi dengan ma'ul ward, dengan air mawar. Karena selain membersihkan juga dapat memberikan bau yang harum di mulut. Ya kan? Kemudian di bawahnya air mawar itu siwak kering yang dibasahi dengan ludah. Ya kan? Dengan ludah. Bukan terus diludahi, cuma di mut-mut aja. Nah, kemudian juga di bawahnya yaitu siwak yang lembab, yang basah, ya kan, siwak yang masih lembab, siwak yang masih baru, yang masih lembab, ya kan. Dan di bawahnya itu adalah siwak yang kering. Jadi itu 5 martabat siwak ya. Itu 5 martabat keadaan siwak. Yang paling afdol keadaannya seperti apa? Tentu untuk selain dahan-dahan itu tidak ada yang lembab seperti dahan-dahan, karena mereka pasti kering, seperti sikat gigi, kemudian kain dan lain sebagainya. Oke. Tapi tentu kalau kita pakai sikat gigi kan pasti dibasahin. Maka kalau pakai sikat gigi jangan langsung dipakai, basahin dulu. Ya kan, biar dapat sunnah afdolnya. Nah, ya kan? Biar dapat afdolnya. Basahin dulu, jangan kering-kering dipakai. Oke? Apakah menggunakan odol itu sudah termasuk membasahi sikat gigi? Kan odol itu ya basah juga. Enggak, karena di sini bilma, dengan air, bukan dengan odol. Nah, itu. Oke? Kemudian selanjutnya apa ini? Jadi ini tadi wa yutlaku siwaku aidon ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Kita sudah bahas masalah wa nahwihi. Oke, selanjutnya. Wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Oke. Ini membahas hukum. Ini mau membahas hukum. Sebelum kita membahas hukum, kita harus mengetahui rukun siwak. Nah, tadi kan kita membahas masalah pengertian ya. Harusnya setelah membahas pengertian tadi membahas rukun, ya kan? Tapi kita terburu-buru membahas maksud dari siwak itu tadi. Yang mana siwak itu adalah salah satu rukun. Jadi rukun siwak ini di sini Imam Bajuri menyebutkan 3, tapi sebenarnya ada 5. Imam Bajuri menyebutkan Menyebutkan 3, tapi sebenarnya ada 5. Rukun siwak yang pertama mustaq. Oke, tentu ini rukunnya semuanya itu diambil dari kata istaka yastaku. Ismun fa'ilnya mustaq, ismun maf'ulnya juga mustaq. Nah, rukun yang pertama mustaq, yang bermakna ismun fa'il, yaitu orang yang bersiwak. Ya kan? Orang yang bersiwak. Itu rukun yang pertama. Tentu siwak ini pasti harus ada orang yang melakukan bersiwak itu. Kemudian rukun yang kedua di sini yaitu wa mustaqun bihi, yaitu alat yang digunakan untuk bersiwak. Ya kan? Alat yang digunakan untuk bersiwak. Yang mana sudah kita bahas tadi. Ya kan, mafhum alatnya itu sudah kita bahas. Ya kan, alat yang digunakan untuk bersiwak. Nah, kemudian juga syaratnya itu rukun yang ketiga itu mustaqun fihi, yaitu tempat yang kita gunakan, tempat yang disiwaki atau tempat yang disiwaki, mustaqun fihi, yaitu mulut. Ya kan? Karena siwak itu bukan di hidung, bukan di mata, bukan di telinga, dia di mulut. Nah, nanti kita akan bahas masalah mulut ini, bagian mulut mana yang perlu disiwaki. Ini pembahasan. Kemudian yang belum disebut di sini rukunnya mustaqun minhu. Nah, apa yang disiwaki?
Ya kan? Apa yang disiwaki dari mulut itu? Ya kan? Apakah sesuatu yang kosong, tidak ada apa-apa siwakan? Nah, ini mungkin bisa masuk dalam pembahasan kapan saja disunahkan untuk bersiwak. Oke, kemudian yang terakhir yang terakhir itu adalah niat. Tanpa rukun-rukun ini maka apa? Maka siwak itu tidak terjadi. Sekarang kita membahas hukum bersiwak. Nah, di sini dikatakan apa? Wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Jadi ini adalah asal hukum bersiwak itu tadi. Ini adalah asal hukum bersiwak. Yaitu apa? Mustahab. Yaitu disunnahkan. Disunnahkan kapan? Ya kan? Disunnahkan kapan? Fi kulli hal. Dalam keadaan apapun. Fi kulli azman. Dalam waktu apapun. Oke? Dalam keadaan apapun, dalam waktu apapun, tapi dengan syarat apa? Min ghairi ifrat. Min ghairi ifrat, tapi bukan dengan apa? Berlebihan. Terus siwakan tidak pakai berhenti. Di depan orang ngomong sambil siwakan. Di ini seorang sambil siwakan. Ya kan? Maka ada cerita Syekh Muhammad Ghazali memprotes ketika dia lagi ceramah ada orang sibuk siwakan tidak berhenti-berhenti. Ditanya sama Syekh Muhammad Ghazali ini, ente ngapain siwakan terus dari tadi? Ya kan? Terus dijawab sama orang itu dengan keras kepala, loh siwak ini kan sunnah, saya melakukan sunnah, ini tuh disunahkan setiap waktu. Nah, kemudian dijawab sama sama Syekh Muhammad Ghazali ini, lah emang ente mau nyabutin bulu ketiak setiap waktu juga, ya kan? Ente di majelis terus mau nyabutin bulu ketiak gitu, ya kan? Nyabut bulu ketiak kan juga sunnah, tapi tidak perlu berlebihan, ya kan? Tidak perlu apa? Tidak perlu berlebihan. Harus tahu waktu, tahu tempat, tahu keadaan. Nah, maka para ulama mengatakan siwak itu apa? Siwak itu disunnahkan fi kulli hal wa fi kulli azman, tapi dengan syarat min ghairi ifrat. Min ghairi ifrat. Nah, paham ya? Min ghairi ifrat. Jadi itu adalah asal hukum siwak, yaitu apa? Yaitu al-istihbab atau sunnah. Dalilnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Dalam riwayat inda kulli shalah, dalam riwayat lain inda kulli wudu, dan demikian. Oke? Nah, mustahab fi kulli hal. Nah, jadi mustahab fi kulli hal. Itu hukum yang pertama. Siwak ini juga bisa menjadi, ini mustahab ya, dia juga bisa menjadi apa? Menjadi wajib. Nah, dia juga bisa menjadi wajib. Kapan siwak ini menjadi wajib? Siwak ini menjadi wajib kalau misalnya apa? Najis di dalam mulut itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menggunakan siwak. Misalnya gimana? Najis di dalam mulut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menggunakan siwak. Misalnya dia tidak sengaja makan apa? Makan subbabi, wal'iyadzubillah. Ya kan? Makan subbabi. Makan subbabi, lemaknya ini artinya tidak cukup dengan berkumur-kumur dan dengan apa? Dengan air dicampur debu kemudian ini, karena lemaknya masih menempel di mana? Lemaknya masih menempel di mana? Masih menempel di gigi. Loh kan menghilangkan najis itu kan kemudian juga bau mulutnya mungkin masih ada, bau mulut apa? Subbabi, wal'iyadzubillah. Padahal menghilangkan najis itu harus hilang warnanya, harus hilang apa? Rasanya. Rasa subbabinya masih ada apa enggak? Nah, kalau rasanya enggak hilang kecuali dengan bersiwak, maka harus bersiwak. Nah kan?
dan juga apa? Laun, tom, sama rih. Nah, sama rih, ya kan baunya. Nah, ababnya ini, bau mulutnya ini masih bau subbabi apa enggak? Ya kan? Kan harus dihilangkan juga baunya. Nah, kalau orang habis wala'iyadzubillah enggak sengaja gitu kan, enggak sengaja. Kalau sengaja kan dosa. Enggak sengaja. Hatta enggak sengaja juga tetap harus disucikan loh ya. Nah, harus dihilangkan juga baunya. Nah, bau mulutnya itu kalau belum hilang, berarti najis babinya belum hilang. Walaupun sudah 7 kali tidak dihitung. 7 kali itu tidak dihitung kecuali semua sifat-sifat itu tadi hilang. Ya kan? 7 kali itu tidak dihitung kecuali tidak dihitung kecuali tidak mulai dihitung kecuali semua sifat-sifat itu tadi hilang. Nah, maka di sini butuh siwak supaya apa? Supaya sifat-sifat najis itu tadi hilang. Gitu kan? Paham ya? Nah, atau misalnya dia mau pergi sholat Jumat. Nah, dan haram kita pergi sholat Jumat dalam keadaan mempunyai bau yang tidak enak. Nah, tapi misalnya dia sebelum sholat Jumat habis makan basol mentah. Basol mentah itu? Bawang merah mentah atau bawang putih mentah atau daun bawang mentah atau lobak mentah atau jengkol atau pete. Nah, tidak boleh kita, haram hukumnya kita pergi sholat Jumat dalam keadaan pada badan kita ini salah satunya mulut terdapat bau yang dapat menyiksa orang yang ada di sekitar kita. Nah kan? Haram kita menyakiti orang itu berarti, ya kan? Walaupun yang tersakiti perasaan, emang hidungnya jadi sakit kan enggak? Cuman kan perasaannya sakit hati kita kalau di samping kita ada orang yang baunya enggak enak, ya kan? Maka haram kita pergi berkumpul dengan orang dengan dalam keadaan bau yang tidak enak. Nah, maka orang Islam itu baunya harus selalu enak dalam keadaan apapun, ya kan? Khususnya ketika ketemu dengan orang lain, karena kalau tidak berarti apa? Berarti kita menyiksa orang tersebut, maka kita mendapatkan dosa. Paham ya? Nah, maka di sini bau jengkol itu tadi, bau pete, bau apalagi tadi, bau basol, bau thum, bau fajl. Fajl tahu fajl? Fajl itu lobak. Bau kiros. Kiros itu apa? Kiros itu daun bawang itu tadi. Itu tidak hilang kecuali kalau misalnya kita bersiwak. Ima dengan siwak ini atau dengan sikat gigi, terserah. Yang penting itu harus dihilangkan, sikat gigi juga siwak. Maka dalam keadaan seperti ini siwak itu wajib. Dalam keadaan seperti ini siwak itu wajib. Nah. Dan siwak juga bisa haram. Nah, siwak juga bisa haram. Kapan siwak itu haram? Kalau misalnya kita pakai siwaknya orang lain tanpa izin. Nah, tanpa mengetahui ridhonya, ya kan? Demikian juga bisa menjadi haram kalau misalnya kita bersiwak ketika waktu sudah sempit, sedangkan kita tahu bahwasanya kita kalau bersiwak itu akan membuat mulut kita berdarah dan tidak ada waktu yang cukup untuk untuk menyucikan mulut yang terkena najis darah tadi. Maka bersiwak di sini menjadi haram. Oke. Dan siwak juga bisa menjadi makruh. Nah kan, tadi kita sudah sebutkan contoh siwak kapan wajib, kapan mustahab, sunnah, ya kan, dan kapan wajib, sunnah, kemudian haram. Yang terakhir makruh. Nah, kenapa kita tidak sebut sebut mubah? Karena kaidahnya kaidahnya di sini?
Kaidahnya semua yang apa namanya semua yang hukumnya itu sunnah, ya kan, la ta'tarihil ibahah. Maka na asluhun nadab fala ta'tarihi al ibahah, la ta'tarihi al ibahah. Yaitu semua hukum yang asal hukumnya itu adalah sunnah, maka tidak ada keadaan di mana dia hukumnya mubah, ya kan? Maka hatta al-fatihah basmalah itu yang biasa kita jelaskan, dia mempunyai 5 hukum. Dia kan pada asalnya kan menyebutkan basmalah ini kan hukumnya sunnah, harusnya tidak ada ibahah, tapi sering kita sebutkan ibahah. Tapi makanya ketika menyebutkan ibahah itu para ulama bilang waqila, sebagaimana yang kita jelaskan di awal majelis, ya kan, sebagaimana yang kita jelaskan di awal majelis dari kitab Fathul Qorib ini. Nah, hukumnya makruh. Oke, kapan siwak itu hukumnya makruh? Wala yukrohu tanzihan, ini hukumnya makruh disebutkan di sini. Jadi yang disebutkan di dalam matan di sini cuman mustahab sama makruh itu tadi. Wala yukrohu tanzihan illa ba'da zawal lis-shaim fardhon au naflan. Akan fardhon au naflan. Oke. Jadi kapan bersiwak itu makruh? Bersiwak itu makruh apa bagi siapa? Bersiwak itu makruh bagi orang yang berpuasa. Kapan? Setelah setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah masuknya waktu zuhur. Nah, kan, setelah masuknya waktu zuhur. Kenapa kok makruh? Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Nah, khuluf, tahu khuluf. Jadi bacanya bukan khuluf ya, khuluf. Nah, jadi kita punya khuluf, kita punya khuluf, kita punya kholaf, kita punya kholf. Nah, ini harus dibedakan ini, jangan salah. Kita punya khuluf, kita punya kholuf, kita punya kholaf, kita punya kholf. Khuluf itu apa? Khuluf itu apa? Khuluf itu taghayyurul fam, ya kan? Taghayyur raihatul fam itu namanya khuluf. Ya kan? Nah, di dalam hadis ini bacanya la khuluf. Kalau khuluf itu orang yang selalu yakhliful wa'd. Orang yang selalu Orang yang selalu mengingkari janji itu namanya khuluf. Nah, maka salah kalau dibaca la khulufu, ya kan, artinya jadi berubah, ya kan. Nah, la khulufu. Kalau kholaf itu adzurriyah as-sholihah, itu keturunan-keturunan yang soleh, ya kan. Kalau al-kholf itu apa? Al-kholf itu adzurriyah as-sayyi'ah. Makanya di dalam Al-Quran ada apa? Fa khalafa min ba'dihim kholfun adha'us shalah, bukan kholafun, kholfun. Nanti di dalam ayat lain ketika menyebutkan dzurriyyah sholehah menyebutnya kholaf, ya kan. Itu. Jadi hadis ini dibacanya gimana? La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Oke. Apa hubungannya sama makruh siwakan? Nah, artinya di sini di sini orang yang berpuasa itu ada asar ibadahnya, ada bekas ibadahnya, bekas asar ya, asar atau jejak ibadahnya itu ada, yaitu baunya mulut. Baunya mulut dari apa? Dari tidak makan. Baunya mulut dari banyak diam. Biasanya orang kalau tidak makan tuh diam, dia malas ngomong. Nah, sehingga mulut selalu tertutup. Mulut tidak ada yang masuk, mulut jarang terbuka karena tidak makan. Nah, maka menjadi bau. Dan bau ini adalah disebabkan oleh ibadah. Maka ini adalah asar ibadah. Maka ini adalah asar
ibadah. Maka karena dia athar ibadah, sama hukumnya seperti apa? Darahnya orang yang syahid. Darahnya orang yang mati syahid itu tidak boleh dihilangkan. Haram bagi orang yang mengurus jenazah orang yang mati syahid, tentu syahidud dunya wal akhirah ya, atau syahidud dunya aja, yaitu orang yang mati di dalam peperangan melawan orang kafir, ya kan, disebabkan oleh peperangan melawan orang kafir. Itu haram bagi dia untuk menghilangkan apa? Menghilangkan darah tersebut karena dia menghilangkan apa? Atharul ibadah, yaitu athar atau apa? Jejak atau bekas ibadah seseorang. Nah, tapi kan beda. Di sini kan makruh, di sana kenapa kalau misalnya sama, di sana haram, di sini makruh? Sebenarnya sama. Yang bikin beda di sana pembahasannya karena orangnya sudah mati. Ya kan? Tapi kalau misalnya orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup, dia terluka di dalam peperangan melawan orang kafir dan dia tahu bahwasanya luka ini itu dia tahu bahwasanya luka ini akan menyebabkan pada kematian, tapi dia belum mati. Maka makruh bagi dia untuk menghilangkan darah ini. Karena dia menghilangkan asar ibadah itu tadi. Nah, sedangkan orang lain itu makruh karena tak dapat izin, jadi haram karena tidak mendapatkan izin dan menghilangkan berkah ada asar ibadah yang ada pada diri orang lain. Oleh karena itu haram bagi orang lain mensiwaki orang lain yang sedang berpuasa setelah zawal, setelah zuhur. Haram. Kalau diizinkan, makruh hukumnya. Paham? Nah, sama seperti apa? Seperti air wudhu. Makruh kita hukumnya membersihkan air wudhu. Ya kan? Kenapa? Karena itu adalah athar ibadah. Itu adalah bekas dari ibadah. Makruh kita menghilangkan air wudhu yang ada di dalam badan kita. Tentu kecuali karena kalau misalnya dalam keadaan dingin atau dalam keadaan panas dan lain sebagainya. Nah, kalau orang lain yang menghilangkan, ya kan, ada teman kita keluar dari kamar mandi habis wudhu langsung kita lap mukanya gini tanpa izinnya dia, jadinya haram. Nah, jadinya haram. Semuanya berlaku, muter di situ hukum. Paham ya? Nah. Jadi ba'da zawal yaitu setelah tergelincirnya matahari. Oke. Tadi di hadis tidak ada yang menyebutkan bahwasanya ba'da zawal. Dari mana dalilnya ba'da zawal itu? Dalilnya ba'da zawal itu mana? Kenapa tidak dari pagi? Kenapa kok ba'da zawal? Ada dalilnya. Makanya kita baca di sini ada hadisnya. Yaitu hadis yang mengatakan bahwasanya hadis ini tentu anak kurang tahu hukum hadis ini, tapi yang jelas di sini u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Di antaranya Di antaranya yaitu yang kedua di sini fa innahum yumsuna wa khulufu afwahihim atyabu indallahi min rihil misk. Nah, ini dalilnya fa innahum yumsuna, dan masa di dalam bahasa Arab itu min zawali syams ila nisfil lail. Ya kan? Ila nisfil lail secara lughah. Ya kan, min zawali syams ila nisfil lail. Itu artinya masa. Makanya Imam Haddad di dalam salah satu kitabnya yang isinya tanya jawab itu ketika ditanya tentang dzikir pagi dan malam itu waktunya kapan, ya kan? Kalau dzikir sobah wa masa itu ya, masa itu waktunya ya dari tergelincirnya matahari sampai kapan? Sampai nisfil lail, dan sobah itu adalah dari sejak setelah nisful lail sampai sebelum tergelincirnya matahari. Oke? Nah, itu. Tapi
Karena di sini masalahnya adalah dengan athar ibadah. Ya kan, dengan athar ibadah. Maka orang yang sudah selesai berpuasanya tetapi dia tidak berbuka. Nah, di sini dikatakan al-muwasil, ya kan? Wa mahallu taqyid biqaulihi ba'da zawal. Taqyid dengan ba'da zawal di sini kapan? Nah, ada mahalnya yaitu idza lam yakun muwasilan. Kalau misalnya dia tidak muwasil. Oke, muwasil di sini apa maksudnya muwasil di sini? Muwasil di sini zahirnya bahwasanya orang ini dia wisol. Wisol itu menggabungkan malam dan siang dalam berpuasa. Artinya dia di malam hari juga berpuasa. Ya kan, di malam hari juga berpuasa. Tentu ini haram, ya kan, haram kecuali untuk Nabi. Ya kan? Tapi di buku lain ibarahnya bukan dengan muasil, tetapi dengan kalau misalnya dia tidak melakukan sesuatu yang merubah bau mulutnya. Nah, kalau ibarahnya di Busra itu walau lam yata'ata muftirun yutawalladu minhu taghayyurun qat'an kuriha lahu siwak. Dari sejak pagi, tidak harus menunggu ba'da zawal. Kalau misalnya dia pada malam harinya itu tidak melakukan sesuatu yang mengubah bau mulut bekas puasanya ini, ya kan? Maka dia makruh untuk bersiwak dari sejak pagi setelah fajar terbit. Karena kalau dia bersiwak berarti dia menghilangkan menghilangkan asar ibadah itu tadi. Nah. Oke. Mafhum ya? Jadi di sini ada taksis. Nah, sekarang di sini kan ada ta'arud. Artinya ada kontradiksi antara hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak dengan inda kulli shalah sama inda kulli wudu. Sedangkan sholat ini ada yang ba'da zawal juga. Di sini kita disuruh bersiwak. Dan bagaimana sekarang di sini Di sini dimakruhkan. Maka di sini ada yang namanya qaidah mura'atul aqal. Nah kan, mura'atul aqal. Dan puasa itu lebih sedikit dari sholat. Ya kan? Sholat kita tiap hari 5 waktu. Sedangkan puasa itu tidak sebanyak itu. Maka yang sedikit ini kesempurnaannya lebih dijaga daripada yang banyak kita kerjakan berkali-kali. Nah kan, oleh karena itu ketika ada orang yang bertanya, kalau ketika misalnya hari Jumat, misalnya hari Jumat kita kita punya wirid membaca Al-Quran, misalnya kita punya wirid membaca Al-Quran 1 juz. Tapi kalau misalnya saya baca wirid ini, misalnya ini sudah sore nih, bentar lagi terbenam matahari. Kalau saya baca wirid ini nanti atau misalnya wirid pagi dan sore lah, kita baca wirid pagi dan sore. Bentar lagi misalnya habis waktu hari Jumatnya habis. Kalau misalnya saya tidak baca wirid pagi, wirid sore ini, maka saya akan ketinggalan. Tapi juga saya belum membaca surat Al-Kahfi. Mana yang harus saya dulukan? Apakah membaca wirid sore atau membaca Al-Kahfi? Nah, maka di sini berlakulah itu tadi mura'atul aqal. Nah, yaitu maka diutamakan untuk membaca surat Al-Kahfi itu tadi. Nah, diutamakan untuk membaca surat Al-Kahfi karena itu lebih jarang digunakan dan waktunya cuma hari Jumat, sedangkan wirid pagi sore itu dilakukan setiap hari. Nah, seperti itu kaidah mura'atul aqal. Kemudian selanjutnya di sini Imam Bajuri melakukan pengecualian untuk masalah Untuk masalah tidak boleh bersiwak makruh bersiwak itu tadi ba'da zawal lis-shaim itu tadi. Nah, yaitu dikatakan di sini na'am in taghayyaral fam binahwi aklin nasiyan
au naumin lam yukrah li'anna taghayyur hina idzin laisa min atharis shaum. Nah, Imam Romli mengatakan bahwasanya kalau misalnya mulut itu berubah baunya, ya kan? Khuluf itu tadi mura'atul aqal. Taknya pakai tak marbutoh. Kayak yang di bajuri sini. Oke. Apa namanya? Apa namanya tadi? Jadi lupa nih. Oh ya. Kalau misalnya perubahan yang terjadi di mulut ini bukan karena puasa. Tapi karena misalnya setelah zuhur kelupaan makan sesuatu yang sehingga merubah bau mulut ini, atau kelupaan atau bangun tidur ngiler, ya kan, keluar ilernya atau air basinya sehingga bau mulut ini tak sedap, nggak enak. Nah, jadi apakah boleh dia itu bersiwak? Apakah dia boleh bersiwak? Artinya makruh atau tidak dia bersiwak untuk menghilangkan bau mulut yang berubah karena makan atau karena tidur itu tadi? Imam Romli bilang boleh. Kenapa Imam Romli bilang boleh? Karena yang dihilangkan itu bukan bekas puasa atau asar saum, tetapi asar naum atau asarul akal. Ini menurut Imam Romli. Imam Ibnu Hajar tidak terima. Tidak. Tetap tidak boleh. Tetap makruh. Kenapa? Nah itu kan berarti kalau ada zawal itu kan campuran antara dua asar. Di situ ada asar saum, di situ juga ada asar akal. Di situ juga ada asar naum. Ya kan? Kalau misalnya bersiwak, emang yang hilang cuman asar akalnya aja. Kalau bersiwak emang yang hilang cuman asar naumnya aja. Kan asar saumnya ikut hilang. Nah, maka di sini terjadi ta'arud antara apa? Antara jalbul maslahah dan darul mafsadah itu tadi juga yang menjadi alasan kenapa dalil sholat itu tadi dikalahkan. Karena apa? Karena menghilangkan bau mulut bekas puasa ini adalah mafsadah. Sedangkan bersiwak sebelum sholat itu adalah maslahah. Dan darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Kan dalilnya kaidahnya seperti itu. Oke? Nah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada khilaf untuk masalah ini di antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Tentu di sini cuma disebutkan satu karena seperti biasa Imam Bajuri, orang Mesir. Kemudian di sini dikatakan lis-shaim, ya kan, illa ba'da zawal lis-shaim walau hukman. Walau hukman artinya termasuk juga al-mumsik. Al-mumsik itu siapa? Yaitu orang yang tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi dia bukan dalam keadaan sedang berpuasa, seperti orang yang lupa niat pada malam harinya, ya kan, seperti orang yang lupa niat pada malam harinya di bulan Ramadan, maka dia tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi dia tidak dihitung sebagai orang yang sedang berpuasa. Maka dia juga tidak boleh melakukan bersiwak. Ya kan? Bersiwak. Ini yang muktamad menurut Imam Romli. Demikian juga Imam Ibnu Hajar. Tetapi Imam Al-Khatib Asy-Syarbini itu mengatakan bahwasanya tidak makruh karena dia bukan lagi puasa, dia bukan lagi ibadah. Dia ini sedang ibadah bukan? Dia ini mumsik. Ya kan, mumsik. Nah, kata Imam Khatib itu dia bukan sedang ibadah, dia sedang kena hukuman. Ya kan, hukuman hukuman karena tidak berpuasa gitu kan. Nah.
Oke. Kemudian dikatakan di sini illa ba'da zawal li shaim fardhon au naflan. Artinya puasanya itu puasa fardu ataupun puasa nafal, tidak ada beda karena semuanya adalah ibadah. Wa tazulul karohah, ya kan? Dan kemakruhan itu hilang kapan? Nah, kemakruhan itu hilang wa tazulul karohah bi ghurubis syams, yaitu dengan terbenamnya matahari. Ya kan, dengan terbenamnya matahari. Karena dengan terbenamnya matahari selesai sudah ibadah, maka apa? Maka boleh untuk apa? Boleh untuk menghilangkan asar ibadah tersebut. Ada juga ulama yang mengatakan bil iftar, yaitu dengan berbuka. Dengan berbuka. Karena dengan berbuka otomatis apa? Sudah bau mulutnya akan berubah dan bersiwak setelah itu sudah bukan hanya menghilangkan asar puasa saja, tapi juga asar makan dan lain sebagainya. Mau tidak mau harus bersiwak untuk menghilangkan itu tadi. Nah, dikatakan juga apa? Syekh Tuhi di sini dikatakan apa? Di sini Imam Bajuri mengatakan apa? Wa kadza bil maut. Nah, wa kadza bil maut. Wa kadza bil maut. Kenapa? Li'annahul an laisa bisaim. Nah, ini perkataannya Syekh Tuhi. Nah, demikian juga kalau mati ya sudah berarti apa? Boleh disiwaki. Artinya pertanyaannya gini, sekarang orang yang mati dalam keadaan berpuasa boleh disiwaki ketika kita memandikan mayatnya. Salah satu sunnah dalam memandikan mayatnya kan menyiwaki mayat itu tadi, ya kan? Nah, pertanyaannya ini mayat ini mati dalam keadaan berpuasa, ya kan, di siang hari ketika dia sedang berpuasa. Pertanyaannya, bolehkah orang yang memandikan ini menyiwaki siapa? Menyiwaki orang yang mati ini. Kenapa dipertanyakan? Karena dia mempunyai athar ibadah, ya kan, sama seperti masalah damus syahid itu tadi. Ya kan, boleh atau tidak untuk dihilangkan, boleh atau tidak dihilangkan khulufnya itu, asar ibadahnya itu. Nah, kalau menurut perkataannya Imam Asy-Syaikh At-Tuhi ini bahwasanya tazulu bil maut, bahwasanya al-karohahnya ini tazulu bil maut, berarti boleh untuk dihilangkan karena karohahnya tazul. Ya kan? Tapi kalau misalnya wa qala ghairuhu la tazul bil maut bal qiyasu dami syahid al hurmah wa bihi qala Romli, dan yang muktamadnya Imam Romli bahwasanya al karohah la tazulu bil maut, ya kan, kemakruhannya itu tidak hilang, maka haram bagi siapa? Haram bagi yang memandikan itu menyiwaki mayat yang berpuasa itu tadi. Oke, karena menghilangkan asar ibadah tanpa izin orang yang punya, ya kan, yang ini menghilangkan berkahnya nanti. Jadi seperti itu. Oke. Nah, oke, bau mulut ini tadi makruh dihilangkan. Makruh dihilangkannya itu hanya berlaku untuk siwak saja atau selain siwak. Gimana maksudnya selain siwak? Selain siwak misalnya dia menghilangkan bau mulutnya dengan ada obat buat kumur-kumur itu, liserin apa, ya kan? Misalnya dia kumur-kumur pakai itu, bau mulutnya hilang, atau bahkan sampai kotorannya pun hilang. Apakah liserin ini dikatakan siwak? Ya enggak dikatakan siwak karena dia bukan syai'un khoshin kan gitu, dia kan air, ya kan?
Tapi apakah itu juga makruh? Tentu secara nakal kata Imam Ibnu Hajar al-aqrab mudrokan itu apa? Al-aqrab mudrokan itu ya makruh juga secara mudrok karena ilahnya itu adalah menghilangkan jejak ibadah atau bekas ibadah, maka makruh juga. Tetapi kalau dilihat Imam Ibnu Hajar mengatakan wali kalamihim, nah al-aqrab li kalamihim yaitu kalamul ashab itu tidak. Makanya kalau kita lihat di Bujermi dan lain-lain itu mereka mengatakan Sabro Malisi dan lain-lain, mereka mengatakan selain menggunakan siwak tidak makruh. Maka perlu menjadi pertimbangan atau menjadi tempat keadaan untuk ikhtiyat dalam hal ini. Nah kan? Oke. Selanjutnya. Wakhtaron Nawawi adamul karahah mutlaqan. Imam Nawawi dalam hal ini mempunyai ikhtiar. Yaitu apa ikhtiar itu? Yaitu pendapat yang yang lebih dekat kepada dalil, yang dalilnya lebih kuat, pendapat yang kuat secara dalil tetapi tidak kuat secara kaedah madhab. Nah, secara kaedah madhab tidak kuat tetapi secara dalil kuat, itu namanya ikhtiar. Nah, ikhtiar ini tentu boleh ditaklid juga, ya kan, boleh ditaklid. Dia kedudukannya sama seperti hasil ijtihadnya Imam Nawawi, boleh ditaklid. Nah, di sini Imam Nawawi punya ikhtiar bahwasanya yang dalilnya lebih kuat bahwasanya tidak makruh. Tidak makruh. Itu menurut ikhtiarnya Imam Nawawi. Tapi yang rajih di dalam madhab adalah makruh. Kemudian selanjutnya qol wa huwa ay as-siwak. Nah, sekarang ini pembahasan lain. Sekarang pembahasannya adalah mawatinul istihbab. Ya kan, mawatinul istihbab. Nah, kan tadi kan mustahab. Ya kan, mustahab fi kulli hal. Nah, tapi di sini ada ini dikatakan di sini wa huwa ay as-siwak, yaitu isti'malus siwak ini tadi. Ya kan, fi salasati mawadhi' asyaddu istihbaban. Dalam 3 keadaan dia lebih disunnahkan lagi. Siwak ini disunnahkan setiap saat, ya kan? Tentu min ghairi ifrat seperti tadi yang kita katakan. Tapi asyaddu istihbaban fi salasati mawadhi'. Fi salasi mawadhi', yaitu lebih disunnahkan lagi pada 3 keadaan. Tentu sebenarnya 3 keadaan ini hanya sebagai contoh, sebagaimana nanti akan diisyaratkan di akhir matan ini nanti. Bahwasanya selebihnya merujuk ke mutawwalat, gitu kan? Ini sebagai contoh di antara keadaan-keadaan yang diutamakan atau sunnahnya lebih kuat lagi atau lebih ditekankan lagi sunnahnya untuk bersiwak, itu diantaranya adalah 3 keadaan ini. Yang pertama, asyaddu istihbaban min ghairiha ahaduha inda taghayyuril fam min azmin. Yaitu ketika berubahnya bau mulut. Ya kan, inda taghayyuril fam. Ya kan, berubahnya bau mulut ini tadi min azmin wa ghairihi. Ya kan? Dari azm dan selain azm. Apa itu azm? Khilaf antara ashab tentang makna azm ini. Azm di sini dikatakan qila huwa sukutun tawil. Ya kan, sukutun tawil, karena biasanya orang yang puasa itu diamnya lama. Banyak diamnya. Ya kan, banyak diamnya
pada ngomongnya. Sukutun tawil, karena misalnya dia iktikaf di masjid, tidak banyak berbaur karena sibuk dengan ibadah. Ya kan? Dan juga dikatakan bahwasanya makna azm ini adalah meninggalkan makan. Ya kan? Meninggalkan makan artinya tidak makan, itu salah satu penyebab munculnya bau tidak sedap dari mulut. Ya kan? Wa inna ma qala ghairuhu liyashmal taghayyurul fam bi ghairi azmin. Nah, demikian juga bau artinya mutlak taghayyuril fam, itu semuanya disunahkan untuk untuk bersiwak. Ya kan? Berubahnya bau mulut dengan apapun, oleh sebab apapun, karena azm, karena sukut, karena tarkul akal atau yang lainnya, itu semuanya disunahkan untuk bersiwak. Di antaranya yang selain azm, ka'akli dhirihin karih. Ya kan, ka'akli dhirihin karih. Seperti misalnya habis makan makanan yang membuat bau mulut itu tidak sedap. Seperti thum, yaitu bawang putih, basol, bawang merah, kemudian disebutkan fajl, yaitu lobak, dan kiroth, yaitu kiroth? Daun bawang. Ya kan? Karih min thumin wa basolen wa ghairihi. Bahkan wajib kalau misalnya kalau misalnya mau pergi sholat Jumat atau berkumpul dengan orang banyak. Oke. Kemudian selanjutnya wasani, dan yang kedua di sini disebutkan Indal qiyam ay al-istiqadh minan naum, yaitu setelah bangun tidur. Demikian juga disunahkan sebelum tidur, disunahkan juga setelah bangun tidur. Ya kan, karena biasanya setelah bangun tidur bau tidak sedap. Tapi disunahkan setelah tidur walaupun bau mulutnya tidak berubah. Artinya bau mulutnya masih sedap misalnya. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap beliau bangun dari tidur itu selalu bersiwak. Maka di sini disunahkan berubah bau mulutnya atau tidak berubah. Dan ini untuk tidur kapan saja, tidur pada siang hari ataupun pada malam hari. Oke. Nah, kemudian juga di antara disunahkan juga kapan? Wasalith indal qiyami ila shalah fardhon au naflan. Yaitu ketika hendak melakukan sholat. Sholat fardu ataupun sholat nafilah, yaitu sholat sunnah. Ya kan? Nah, walaupun sholatnya dilakukan berkali-kali, seperti misalnya taraweh. Taraweh kita sholatnya 20 rakaat, tapi dipisah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah sunnahnya itu pada 2 rakaat pertama saja siwakannya, atau setiap habis salam siwakan, setiap habis salam siwakan, setiap habis salam mau sholat lagi siwakan, setiap mau berdiri mau sholat lagi untuk rakaat-rakaat selanjutnya disunahkan untuk menggunakan siwak. Karena itu semuanya sholat mulai sholat baru, Oke. Nah, makanya di sini dikatakan wa in takarrarat, walaupun sholat jenazah dan termasuk di dalamnya sujud tilawah, sujud syukur, khutbah khutbah Jumat dan lain sebagainya. Nah kan? Nah, sekarang kalau misalnya dia sudah sholat tapi lupa belum bersiwak, maka di sini khilaf, ya kan? Antara Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dengan yang lainnya, yaitu Imam Imam Romli. Ya kan? Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan kalau sudah takbir ya sudah, tidak disunahkan lagi untuk bersiwak. Berarti kan di sini berarti di sini mustahab dia. Berarti tartibnya harus kalau sudah takbir ya sudah, berarti tidak bisa lagi. Tidak bisa tidak bisa bersiwak lagi. Fatal waqt. Nah, ya kan, wakatnya itu sudah hilang, sakotot tolak, sudah tidak diminta lagi, artinya tidak disunahkan lagi. Tetapi menurut Imam Romli ini mustahab, artinya walaupun dia sudah takbir
tapi tetap disunnahkan apa? Sunnahkan untuk bersiwak, ya kan? Tapi dengan syarat bersiwaknya dilakukan dengan tanpa melakukan gerakan yang dapat membatalkan sholat. Artinya tidak menggunakan gerakan yang banyak sehingga membatalkan sholat, ya kan? Jadi pertama ngambil dulu, diputus-putus ya, diputus-putus. Kemudian baru kayak gitu, paham ya? Kalau sholat. Oke. Jadi ketika sholat, ini penting sekali ketika sholat, karena dalam suatu hadis ya, meskipun hadis ini dhaif ya, katakan bahwasanya sholat dengan siwak itu lebih afdol dari 70 sholat tanpa siwak. Satu sholat dengan siwak itu lebih afdol dari 70 sholat tanpa siwak. Kemudian ada pertanyaan, kalau gitu berarti lebih baik sholat dengan siwak daripada sholat sendiri dengan siwak daripada sholat jamaah tanpa siwak. Kenapa? Ya soalnya sholat jamaah cuma 27 derajat. Nah ini lebih baik daripada 70 sholat. Nah, para ulama menjawab, bisa jadi 1 derajat di dalam derajat sholat jamaah yang ditambah itu, 1 derajatnya lebih baik daripada 70 derajat dalam sholat yang menggunakan siwak. Apalagi hadis 70 sholat ini menggunakan siwak ini, itu hadisnya dhaif, sedangkan hadis hadis sholat jamaah ini itu hadisnya sahih, ya kan? Kemudian selanjutnya wa yuta'akkadu aidan fi ghairi tsalatsah al-madhkurah. Ini tadi yang dibilang bahwasanya 3 di sini bukan ala wajhil hasr, yaitu ala wajhil misal, 3 ini tadi. Tapi di sana ada keadaan-keadaan lain di mana juga disunnahkan atau ditekankan sunnah untuk melakukan siwak itu tadi. Ya kan? Mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Di antaranya kapan? Yaitu qiraatil Quran, yaitu sebelum membaca Al-Qur'an. Waktunya kapan? Sebelum membaca ta'awudz. Ya kan, sebelum membaca at-ta'awudz dalam membaca Al-Qur'an itu disunnahkan untuk untuk bersiwak. Nah, demikian juga wasfiroril asnan. Ketika kita merasa mulut kita rasanya sudah banyak jigongnya, oke, berarti disunnahkan untuk bersiwak. Hilangkan jigong itu karena baunya itu menyiksa orang yang ada di sekeliling kita. Di antaranya juga itu disunnahkan sebelum berzikir. Sebelum berzikir. Biasanya kita akan berzikir, maka disunnahkan sebelum berzikir untuk bersiwak. Nah, termasuk di dalam zikir itu adalah membaca basmalah. Ya kan? Basmalah itu kan juga zikir. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah basmalah ini juga disunnahkan likulli amrin dzibal, yaitu untuk setiap sesuatu yang dianjurkan oleh syariat itu yang dianjurkan oleh syariat itu disunnahkan untuk memulainya dengan basmalah. Dan siwak ini adalah salah satu yang dianjurkan oleh syariat ya kan? Maka disunnahkan untuk dimulai dengan basmalah. Tapi basmalah itu zikir. Dan untuk berzikir disunnahkan bersiwak dulu. Dan bersiwak ini adalah amrun dzibal dan disunnahkan sebelumnya itu basmalah. Jadi kita basmalah dulu atau siwakan dulu? Nah, berarti di sini ada ada yang namanya daur, ya kan? Mana duluan ini? Siwakan dulu atau basmalah dulu?
Sama seperti yang dikatakan syair, mas'alatud dauri jarot baini wa baina man uhib laula laula masyibi ma jafa laula masyibi ma jafa wa laula jafahu lam asyib. Ya kan? Seperti kata penyair seperti itu. Itu mas'alatud daur itu terjadi pada diriku dan orang yang aku cintai. Kalau bukan karena kalau bukan karena aku beruban, maka dia tidak akan cuek. Dan kalau bukan karena cueknya dia, aku tidak akan beruban. Nah kan daur. Sebenarnya ini yang jadi masalah siapa? Ubannya atau cueknya? Sama seperti ini. Ini mana duluan ini? Maka di sini terjadi khilaf antar ulama. Ya kan? Sebenarnya yang harus didahulukan adalah siwak dulu atau basmalah dulu. Yang didahulukan siwak dulu atau basmalah dulu. Nah, Imam Bujairmi itu menakal dari Imam Asy-Syaubari, beliau mengatakan bahwasanya yang didahulukan adalah bersiwak dulu. Kenapa yang didahulukan bersiwak dulu ya Maulana? Yang didahulukan bersiwak dulu karena siwak karena bacaan basmalah kita itu tidak sempurna, ya kan? Tidak sempurna tanpa bersiwak, ya kan? Bacaan basmalah kita itu tidak sempurna, artinya kita lam yuta'ahhal likala min nutqi min ghairi siwak, ya kan? Artinya lam yuta'ahhal likala min likamalin nutqi bil basmalah min ghairi siwak. Maka tidak disunnahkan untuk bersiwak, ya kan? Man'unat bitasmiyah lisiwak. Ini menurut Imam Bujairmi. Menurut Imam Bujairmi yang menakal dari Imam Asy-Syaubari. Tetapi di dalam Bushrul Karim dan juga di dalam Bughyatul Mustarsyidin, mereka mendahulukan basmalah. Artinya basmalah dulu baru bersiwak. Artinya tidak apa-apa basmalahnya basmalatus siwak layahtaj ilas siwak, ya kan? Dikatakan di situ tasmiyatus siwak layun dab qoblaha siwak, tasmiyatus siwak layun dab qoblaha siwak li'tina isiwak li'tina isyara' bil basmalati akthar, karena syariat itu lebih banyak mengutamakan basmalah daripada yang lain. Maka di sini siwak di nomor 2-kan. Jadi ada khilaf di sini. Fal amru fihi sa'ah. Oke. Nah, kemudian juga di antara disunahkan untuk siwak itu ketika mau tidur, tadi kita sudah sebutkan, ketika mau wudhu, ketika mau membaca hadis, mau mempelajari ilmu, ketika mau masuk Ka'bah, kemudian inda dukhulil insan baitahu, yaitu ketika masuk rumah, ya kan, rumahnya sendiri atau rumahnya orang lain, rumahnya di dalamnya ada orang atau rumahnya tidak ada orang, tidak ada kaitannya, yang penting rumah. Bahkan tempat peristirahatan manapun disunahkan untuk bersiwak, karena biasanya di situ ada malaikat, ya kan? Kemudian juga ketika mau berhubungan suami istri, mau berhubungan suami istri tentu dengan istrinya, ya kan? Dengan istrinya atau dengan budaknya kalau zaman dulu. Jangan berhubungan suami istri tanpa membersihkan mulut, tanpa bersiwak, tanpa berwangian, itu akan menimbulkan percekcokan di dalam rumah tangga karena melakukan sesuatu yang tidak disenangi padahal sedang melakukan sesuatu yang disenangi. Itu menimbulkan masalah itu. Ya kan? Maka bahkan Syekh Ali Jumah mengatakan bahwasanya banyak dari permasalahan talak yang terjadi di Mesir sana, kalau nggak salah ketika bertanya dengan bapaknya, itu karena apa? Karena ketika ditanya kenapa kamu kok sebenarnya apa masalah, ketika mereka mengajukan
perceraian itu selalu masalahnya itu dibungkus dengan permasalahan ekonomi, dibungkus dengan permasalahan percekcokan antar keluarga dan lain sebagainya. Tapi ketika dijak ngobrol empat mata, ditanya sebenarnya apa masalahnya. Nah, di antara mereka menjawab suami saya atau istri saya tidak pernah membersihkan giginya. Nah, itu masalah. Makanya ini siwak ini adalah salah satu yang melanggengkan rumah tangga. Nah, perlu dipromosikan. Oke. Nah, kemudian juga Kemudian juga disunnahkan ketika ingin berkumpul dengan teman-temannya, ya kan? Disunahkan untuk bersiwak, menggunakan wewangian, ya kan? Dan menjaga adab tentunya, ya kan? Kemudian ketika lapar, ketika haus, kemudian juga ketika nazak, yaitu ketika ihtidor, yaitu ketika sedang sakaratul maut, maka disunahkan untuk disiwaki secara pelan-pelan karena itu akan mempermudah proses keluarnya roh dari tubuh. Ya kan, kemudian juga di waktu sahar setelah sholat witir itu disunahkan untuk bersiwak juga ketika akan makan, ya kan, kemudian juga akan bepergian atau datang dari bepergian. Oke, itu adalah waktu-waktu di mana disunahkan untuk ditekankan dan untuk melakukan atau menggunakan siwak. Oke. Selesai di sini, kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan bersiwak, itu sunnahnya seperti apa. Dikatakan di sini wa yusannu an yanwiya bisiwak as-sunnah. Disunnahkan ketika bersiwak itu berniat melakukan sunnah. Dan kalau misalnya tidak berniat, tentu ini tadi ada banyak ya waktunya ya, banyak. Kalau kita misalnya tidak bisa melakukan semuanya, minimal sehari sekali kita siwakan. Ya kan, minimal sehari sekali, seperti yang dikatakan Imam Bajuri di sini. Kalau misalnya tidak bisa, itu minimal sehari sekali. Mana? Nggak tahu di mana. Fa'in lam yakdir ala jami'i dzalik, ya kan, istaka fil yaum wal lailah marrah. Kalau tidak bisa melakukan dalam semua keadaan tadi itu, setiap sholat aduh susah, setiap mau ini aduh susah, setiap mau ini siwakan aduh susah, setiap mau ini aduh susah, aku nggak selalu banyak siwak. Oke, minimal sehari sekali. Sehari sekali bersiwak supaya dapat sunnahnya. Jangan meninggalkan sunnah sama sekali. Ya kan, supaya dapat sunnahnya. Nah, cara bersiwak ini tadi adalah dikatakan di sini wa yusannu an yanwiya bisiwaki as-sunnah. Nah, jadi siwak ini kita tidak dianggap bersiwak dengan arti ibadah itu kecuali kita niat. Kecuali kita niat. Nawaitu sunnatal istiyaq. Atau nawaitu sunnatal istiyaq. Ya kan, kita katakan dalam hati saya niat bersiwak melakukan sunnah bersiwak. Kalau misalnya tidak berniat, ya kan, asal siwakan gitu tanpa berniat, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang ketika menggosok gigi, ya kan, ketika menggosok gigi. Siapa yang sekarang yang ketika menggosok gigi niat bersiwak? Nah, coba angkat tangan. Siapa yang ketika menggosok gigi niat bersiwak? Nah, menggosok gigi, kalau tidak berniat bersiwak, tidak dapat pahala siwak. Hatta ente pakai siwak ini siwak yang dari min'udil arok ini. Kalau ente siwakan ini tidak ada niatnya, itu tidak dihitung bersiwak. Tidak dapat sunnahnya siwak. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya di sini dikatakan falawistaka ittifaqon, ya kan? Kalau misalnya dia
bersiwak begitu saja, artinya ittifaqon, tanpa ada maksud melakukan sunnah, ya kan, min ghairi niyah, tanpa niat, lam tahsulis sunnah, sunnah siwaknya tidak dapat bila thawab, dan tidak mendapat pahala. Daripada kita sikat gigi tidak dapat pahala, kan mending sikat gigi dapat pahala. Maka perlu niat ketika sikat gigi. Atau yang ketika siwakan gini jangan lupa ketika ini nawa itu listiyah, ya kan, atau nawa itu sunnata listiyah, seperti itu. Paham ya? Tapi tentu niat niat bersiwak ini kapan disunah, harus dia baru sah apabila dilakukan dengan niat ketika dia bukan di dalam suatu rangkaian ibadah seperti wudhu itu tadi. Tapi kalau dia dalam rangkaian ibadah, maka tidak harus niat untuk siwaknya itu sendiri karena sudah niatnya masuk di dalam rangkaian ibadah itu tadi. Paham ya? Nah, kemudian wa yusannu an yanwiya bisiwak as-sunnah wa an yastaka biyaminihi. Nah, disunnahkan untuk bersiwak itu dengan tangan kanan karena ini takrimah, bukan mubasyarah lil qadarat, ya kan, takrimah. Nah, kecuali kalau bakal terkena qadarat, akan terkena kotoran, maka maka tidak disunahkan menggunakan tangan kanan. Makanya di Busrul Karim itu ada qaidnya, in lam tubasyir al qadar, seperti itu. Oke, an yastaka biyaminihi. Nah, makanya beda sama istinja. Oke, kemudian di dalam sini disunahkan wa yusannu an yaj'alil khinsor. Nah, ini sunnah caranya siwakan seperti apa? Disunnahkan an yaj'alal khinsor. Khinsor itu ini? Jari kelingking ini. Ya kan? Min asfalihi, ditaruh di bawah. Oke, kemudian wal binsor, ini binsor nih. Sama wal wusta, ini wusta. Oke, sama sababah ini al-muhallilah ini. Ya kan? Itu fauqahu, di atasnya. Wal ibham, ini ibham, itu asfala ro'sihi. Nah, di bawah kepalanya sini. Di bawah kepalanya seperti ini. Oke? Nah, baru gunakan bersiwak. Sunnahnya seperti itu. Kemudian wastahabba ba'duhum. Kemudian juga disunahkan untuk berdoa. Berdoanya Berdoa fi awalihi, yaitu di awal bersiwak, ya kan? Itu membaca Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati. Ya kan? Wa tsabbit bihi lahati ya wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Untuk asnan itu gigi, lisah itu gusi, dan lahat itu adalah amandel. Tahu amandel itu lidah kecil yang gantung-gantung, itu namanya lahat. Oke, itu doanya. Jadi sebelum bersiwak Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa bayyid wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu doanya. Kemudian wa yusannu bal'ur riq 'inda ibtida'i fi'lis siwak wa in lam yakunil 'udu jadidan. Di rata-rata buku tentu ini adalah sunnah, yaitu ketika mulai siwak kita disunahkan menelan ludah ketika di awal bersiwak, ya kan? Walaupun di awal bersiwak kita disunahkan untuk berludah. Di Bujarmi, di Bajuri, hatta di Hasyiah Syarwani, di Hasyiah Sabromalisi, semua mengatakan walaupun siwaknya itu bukan siwak baru. Hanya saja di Busrul Karim mengatakan kalau siwaknya baru. Ya kan? Kalau siwaknya baru, mungkin ada sakot atau wallahu a'lam. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, kemudian siwaknya ini makruh
kalau misalnya lebih dari 1 siber, yaitu 1 jengkal. Makruh lebih dari 1 jengkal dan makruh lebih pendek dari 4 jari. Nah, jadi jangan lebih panjangnya, jangan lebih dari 1 jengkal dan pendek dan jangan kurang dari 4 jari karena itu makruh. Kemudian apa caranya? Wa yabda'u bil janibil aiman min famihi ila nisfihi. Tentu para guru-guru kita, masyayikh itu mengajarkan kita dalam caranya bersiwak itu dengan apa? Dengan membentuk angka 8. Yaitu memulai dari tengah sini, kita mulai membersihkan kanan. Yang atas dulu, set. Kemudian ke bawah, terus ke tengah. Sampai tengah, naik atas. Atas, baru goyang lagi, terus ke tengah lagi. Disunahkan apa? 3 kali ya, berarti 3 kali menulis angka 8 set. Oke. Nah, itu yang kita diajarkan, yaitu kanan dulu baru kiri. Ya kan, kanan dulu baru kiri. Seperti itu. Dan juga apa? Wa yabda'u bil janibil aiman min famihi wa an yumirrahu ala sakfi halqihi imroron latifan. Juga disunahkan apa? Untuk menjalankan apa di atas hanak ini di apa namanya sakfil halq. Kemudian juga apa disunahkan juga untuk lidah. Maka siwak itu tidak khusus untuk gigi saja. Maka mahal siwak atau mustakun fihi itu adalah mulut. Walaupun orang tidak punya gigi, itu juga disunnahkan untuk bersiwak. Walaupun orang tidak punya gigi, itu juga disunnahkan untuk bersiwak. Oke, disunnahkan juga untuk bersiwak. Dan ketika bersiwak untuk gigi itu disunnahkan ardon. Ardon artinya ke samping. Kalau seperti ini makruh. Kenapa? Karena dapat menyebabkan pendarahan pada gusi. Berbeda lagi dengan lisan. Lisan itu sunnahnya memanjang gini, tulan, bukan ardon. Kalau seperti ini makruh. Oke, mafhum ya. Nah, itu tadi. Dan tentu jangan lupa bahwasanya siwak ini mempunyai banyak faedah yang sangat besar. Ya kan? Di antaranya dia mardhatun lirrabb wa muskhitatun lisyaiton. Ya kan, mardhatun lirrabb dan muskhitatun lisyaiton, yaitu membuat Tuhan Allah itu ridha dan membuat setan itu benci. Kemudian dia juga membersihkan mulut, menyedapkan bau mulut, kemudian juga membersihkan mulut. Nah, kemudian juga membuat orang itu cerdas dan membuat orang itu fasih, ya kan. Kemudian juga dapat menghilangkan dahak, ya kan, dahak. Nah, kemudian juga menguatkan pandangan, kemudian juga memperlambat keluarnya uban, kemudian juga menjaga punggung supaya tidak bungkuk, ya kan. Kemudian juga memperbanyak memperbanyak pahala dan membuat takut musuh, ya kan, karena dikira ini senjata apa itu yang dibawa itu, wah ngeri, dikira sumpit apa, ya kan. Dan membantu memperlancar pencernaan dan juga dapat membantu kita mengucapkan syahadat ketika kita meninggal. Bahkan sebagian ulama menuliskan sampai sekitar 70-an faedah dari bersiwak tersebut. Kira-kira ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum.